Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 atas nama saya sendiri Bapak Raden Maman Kerta Irawan dan Ibu Lis Herinawati, eh, dan pada siang hari ini saya berperan sebagai coach dan Bu Lis Herinawati sebagai coachnya. Baik, bisa kita mulai Bu Lis. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Aden. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lis? Alhamdulillah baik, Pak Raden. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang untuk kegiatan coaching pada siang hari ini. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin memastikan Bu Lisnya merasa di zona nyaman dan aman untuk berbagi tentang pikiran dan perasaannya. Apakah ada hal yang ingin Bu Lis sampaikan sebelum kita mulai pada hari ini? Ya, terima kasih Pak Raden. Menurut saya peran utama guru adalah sebagai pembimbing dan fasilitator belajar. Kita tidak hanya mengajarkan materi, Pak, tetapi di sini kita juga membantu murid memahami konsep dan menemukan cara belajar yang paling sesuai untuk mereka. Oke, Bu. Mari kita mulai dengan membahas peran Ibu Lis ya, tentunya sebagai seorang guru di sini ya. Apa yang paling Ibu Lis sukai dari menjadi seorang guru? Dan apa saja tantangannya buat Bu Lis yang Bu Lis hadapi dalam menjalankan peran tersebut? Baik Pak, saya sangat mencintai profesi saya sebagai seorang guru. Salah satu hal yang paling saya sukai adalah momen ketika melihat murid-murid saya berhasil untuk memahami materi yang saya ajarkan. Saat melihat mata mereka yang berbinar, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Kemudian Iya. saya menikmati proses, yaitu membangun hubungan yang erat dengan Iya. murid-murid saya. Kemudian mengadakan diskusi di luar jam pelajaran untuk mendengarkan cerita dan impian murid-murid tersebut. Di sini saya merasa seperti bukan hanya sebagai pengajar, Pak, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Namun menjadi guru juga bukan tanpa tantangan, Pak. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saya adalah beradaptasi dengan beragam karakter murid itu sendiri. Setiap murid itu memiliki latar belakang dan cara belajar yang berbeda, Pak. Terkadang sulit untuk saya jangkau semua murid dengan metode yang sama. Oke, baik Bu Lis. Nah, dari apa yang telah kita diskusikan tadi ya, saya melihat Bu Lis ini memiliki potensi ya yang besar dalam pembelajarannya. Sekarang apa menurut Ibu Lis yang menjadi kekuatan terbesar buat Ibu Lis sendiri? Baik, Pak, saya sangat peka terhadap perasaan murid, terutama
ketika mereka berhasil memahami suatu konsep. Saya menunjukkan rasa empati yang tinggi kepada murid-murid tersebut. Selain dari itu juga, saya tidak hanya sekedar mengajar, Pak, tetapi juga berusaha membangun hubungan yang personal dengan setiap murid saya. Karena dengan menciptakan suasana belajar yang lebih hangat dan mendukung, sehingga saya dapat membangun pemahaman yang lebih dalam dan bermakna. Di sini juga saya memberikan ruang bagi murid saya untuk berbagi cerita dan impian mereka, karena saya ingin menghargai mereka dan menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap perkembangan murid saya. Terakhir di sini, Pak, saya tidak hanya mengejar target nilai, Pak, tetapi di sini saya lebih fokus pada memastikan murid saya benar-benar memahami materi yang saya ajarkan. Karena saya memiliki pandangan yang holistik tentang pembelajaran. Ini sangat luar biasa dan sangat menarik menurut saya ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Lis ya ketika menjalankan peran tersebut bagi Ibu Lis? Baik, Pak. Saya merasa sangat bersemangat, tetapi juga terkadang cemas sih, Pak. Saya ingin setiap murid saya mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Tetapi kadang-kadang saya khawatir juga tidak bisa memahami kebutuhan mereka semua, Pak. Oke, Bu. Ya, kalau hal itu sih wajar sebenarnya, Bu, kan. Ya, yang penting terutama refleksi yang dalam seperti itu menunjukkan komitmen Ibu Lis ya terhadap siswa terutama. Apa yang sudah Ibu Lis lakukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut? Baik, Pak. Di sini saya mencoba untuk mengenal murid saya lebih baik dengan melakukan pendekatan personal, Pak. Selain dari itu, saya mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi kecil untuk mendengarkan keluh kesah mereka, Pak. Oke, bagus sekali sih itu, Bu Lis. Ya, sekarang apa sih tindakan konkret yang ingin Ibu Lis ambil ke depannya ya untuk lebih meningkatkan perannya Bu Lis sebagai guru tersebut? Baik, Pak. Saya di sini ingin mengimplementasikan lebih banyak metode pengajaran yang bervariasi, Pak. Seperti pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi dalam kelas. Saya berharap ini dapat membantu murid lebih terlibat lagi, Pak. Ya, jadi itu rencana yang hebat ya. Nah, tapi sebelum kita akhiri sesi ini, ada yang ada hal yang lain yang ingin Bu Lis tambahkan tentang perjalanan Ibu sebagai guru. Baik, Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan di sini, saya rasa saya perlu terus belajar lagi dan beradaptasi dengan kebutuhan murid tersebut. Saya juga ingin mencari dukungan dari rekan-rekan guru untuk berbagi praktik terbaik saya, Pak. Oke, Bu Lis ya, tentu untuk membangun jaringan dukungan itu sangat penting ya. Terima kasih banyak ya, Bu Lis, atas percakapan kita pada siang hari ini. Nah, mari kita bertemu lagi untuk mendiskusikan perkembangan berikutnya ya. Jadi terima kasih Bu Lis sudah bercerita tentang rasanya Bu Lis sebagai guru ya. Jadi cukup untuk percakapan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali, Pak. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Kita lanjut, Pak ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat dengan alur Tirta. Dengan saya sendiri, Liserlina, dan rekan saya, Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Aden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lis. Bagaimana kabarnya Pak Raden hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Lis. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dalam kegiatan coaching ini, Pak Raden ya. Tapi sebelum kita mulai, Pak, saya ingin memastikan bahwa Pak Aden merasa nyaman dan aman untuk berbagi tentang pikiran dan perasaannya. Apakah ada hal yang ingin Pak Raden sampaikan sebelum kita mulai? Menurut saya, peran utama guru adalah sebagai pembimbing ya dalam fasilitator belajar. Nah, kami tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membantu siswa memahami konsep dan menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan mereka. Baik, luar biasa sekali Pak Raden ya. Mari kita mulai dengan pembahasan peran Pak Raden sebagai seorang guru. Apa yang paling Pak Raden sukai menjadi seorang guru dan apa saja tantangan yang Pak Raden hadapi dalam menjalankan peran tersebut? Saya sangat mencintai profesi saya sebagai guru tentunya. Salah satu hal yang paling saya sukai adalah ketika momen melihat murid-murid saya berhasil ya memahami materi yang diajarkan, saat melihat mata mereka berbinar, ketika mereka akhirnya mengerti, ya itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ya. Kemudian saya menikmati proses, yaitu membangun hubungan yang erat dengan siswa-siswi saya, kemudian mengadakan diskusi di luar jam pelajaran untuk mendengarkan cerita dan impian mereka. Saya juga merasa seperti bukan hanya mengajar, ya, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Namun menjadi guru juga bukan tanpa tantangan, Bu ya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah beradaptasi terutama dengan beragam karakter siswa tersebut. Nah, setiap siswa ini memiliki latar belakang dan cara belajarnya yang berbeda, terkadang ya sulit untuk menjangkau semua siswa dengan metode yang sama. Ya, sangat luar biasa sekali Pak Raden ya. Dari apa yang telah kita diskusikan Pak, saya melihat bahwa Pak Raden memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali dan sangat besar dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang menurut Pak Raden yang menjadi kekuatan terbesar Pak Raden sekarang? Kekuatan yang ada pada diri saya ya, yang pertama saya sangat peka ya, terutama terhadap perasaan siswa ya. Ketika mereka berhasil memahami suatu konsep, saya juga menunjukkan rasa empati yang tinggi, dan saya tidak hanya sekedar mengajar ya, tetapi juga berusaha membangun hubungan yang personal dengan setiap siswa saya, karena dengan menciptakan suasana belajar yang lebih hangat dan mendukung, sehingga saya dapat membangun pemahaman yang lebih dalam dan bermakna. Ya, saya juga memberikan ruang ya
bagi siswa ya untuk berbagi cerita dan impian mereka ya. Eh, karena saya ingin menghargai mereka ya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap perkembangan siswa saya. Saya tidak mengajar target nilai ya, tetapi lebih fokus pada memastikan siswa saya ya yang benar-benar memahami materi yang diajarkan ya, karena kita memiliki pandangan ya yang holistik tentang pembelajaran lah tentunya, Bu. Luar biasa sekali Pak ya, menarik. Eh, Bagaimana perasaan Pak Raden ketika menjalankan peran tersebut? Perasaan saya ya, ketika saya menjalankan ya sangat bersemangat lah tentunya Bu ya, tetapi juga terkadang ya ada kecemasan ya. Ya saya ingin di setiap siswa saya ya mendapatkan pengalaman yang baik tentunya ya. Tetapi ya kadang-kadang saya khawatir tidak bisa ya memenuhi kebutuhan mereka lah Bu. Itu sangat wajar sekali Pak Raden ya. Ya, Bu. Refleksi seperti itu menunjukkan komitmen Pak Raden terhadap murid. Apa yang sudah Pak Raden lakukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut? Upaya yang saya lakukan ya, saya untuk mencoba ya mengenal siswa saya lebih baik ya, terutama dengan melakukan ya pendekatan personil ya. Saya mengadakan sesi tanya jawab ya dan diskusi kecil-kecil lah untuk mendengarkan mereka apa keluh kesahnya atau curhatannya mereka gitu. Sangat bagus sekali Pak ya. Sekarang apa tindakan konkret yang ingin Pak Raden ambil ke depannya untuk lebih meningkatkan peran Pak Raden sebagai guru? Tindakan konkret saya ya, yang saya ingin ambil adalah ingin mengimplementasikan ya lebih banyak metode pengajaran terutama ya yang bervariasi terhadap siswa seperti pembelajaran yang berbasis proyek dan penggunaan teknologi di dalam kelas terutama ya. Nah, saya berharap ini dapat membantu lah siswa kita ya yang untuk terlibat. Luar biasa sekali Pak ya, itu rencana yang hebat menurut saya. Sebelum kita akhiri sesi ini Pak ya, ada hal lain yang ingin Pak Raden tambahkan tentang perjalanan Pak Raden sebagai seorang guru? Yang saya ingin tambahkan ketika saya menjadi guru ya, atau menjadi seorang guru ya, saya rasa guru itu harus terus belajar dan beradaptasi ya dengan zaman dan teknologi dan kebutuhan murid saya terutama ya. Saya ingin mencari dukungan yaitu dari rekan-rekan guru ya atau lewat berbagi praktek baik gitu. Betul sekali Pak ya, tentu dukungan dari rekan-rekan guru itu sangat penting sekali bagi kita seorang guru. Membangun jaringan dukungan itu sangat penting. Nah, terima kasih banyak atas percakapan ini Pak. Mari kita bertemu lagi untuk mendiskusikan perkembangan berikutnya. Terima kasih atas waktunya siang hari ini Pak ya, luar biasa sekali Pak Raden. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis atas coachnya pada siang hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk diri saya dan untuk mengembangkan diri saya ke depannya. Terima kasih lagi sekali Bu Lis. Ya, terima kasih sama-sama Pak Raden. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Raden atas ilmu dan diskusi singkat kita hari ini. Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada coaching siang hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.